suka sekali melukis. Karena dengan melukis, aku bisa menenangkan diriku dari hiruk-pikuk kepala yang isinya khawatir akan masa depan. Meskipun aku selalu terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya... Kamu udah tahu mau ujian, bukannya belajar malah ngelukis yang gak jelas kayak gitu. Segala bentuk tuntutan dan tekanan sudah menjadi makananku sehari-hari. Lomba aja gak pernah. Orang tuanya gak ada yang peduli ya. Kapan suksesnya? Pantes gagal terus. Baru SMA aja udah stres. Stres. Tenangkan dirimu. Aku tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Namun cobalah ceritakan perasaanmu ini kepada teman dekatmu. Karena apabila kamu terus memendam perasaanmu seperti ini, kamu akan mengalami gangguan kesehatan mental seperti anxiety. Anxiety adalah gangguan kesehatan mental karena adanya kekhawatiran dan juga kecemasan yang berlebihan. Menurut sumber, terdapat 32 juta jiwa masyarakat Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental termasuk anxiety. Pada konteks pendidikan, pada remaja mengalami anxiety karena adanya tekanan baik itu dari orang tua, guru, dan juga teman sebayanya. Jadi kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Kembangkan dirimu dan gali potensimu. Dan jika kamu terbebani, jangan malu untuk speak up, karena setiap orang memiliki berhak untuk bersuara. Ingat, menjaga keseimbangan antara belajar dan kesehatan mental merupakan suatu hal yang sangat penting dan genting. Jangan biarkan orang lain menghalangi langkahmu untuk berkembang dan menemukan jati diri. Be yourself and find your happiness. Halo, nama gue Cherry. Dan hari ini tanggal 8 Agustus 2024. Dari dulu, gue tuh sebenarnya selalu benci sama diri gue sendiri. Gue gak pernah ngerasa puas, dan anaknya juga insecure parah. Pokoknya susah banget deh buat terima diri gue apa adanya. Gue selalu ngerasa harus jadi yang terbaik, gak boleh ada yang salah. Gue kerjain semua tugas sekolah sampai gue begadang mati-matian demi dapat nilai sempurna. Tapi ya, bukan gue ngerasa puas, malah jadi sering banget burn out. Gue juga diet habis-habisan karena gue benci sama badan gue sendiri. Belum lagi, gue overthinking banget. Gue berusaha keras buat jadi segala hal yang orang lain suka. Intinya, gue harus kelihatan sempurna. Karena gue mikir, kalau gue gak perfect, gue bakal jadi apa? Siapa yang mau temenan sama gue? Sampai akhirnya, setelah sekian lama nge-push diri gue sendiri, gue sadar satu hal. Mungkin orang-orang ngeliat gue perfect, tapi gue gak pernah ngerasa puas atau bahagia karena gue gak mencintai diri gue sendiri. Akhirnya, gue mutusin buat fokus jaga diri gue dengan cara yang benar, yang gak bikin gue terus-terusan di bawah tekanan buat jadi sempurna. Gue sadar, gue gak harus selalu menjadi perfect demi memenuhi ekspektasi diri sendiri atau orang lain. Yang gue butuhin cuma mencintai dan menerima diri gue apa adanya. Gue mulai tidur lebih teratur, dan gue juga gak maksain diri gue buat begadang demi dapetin nilai tinggi. Gue juga belajar kalau nilai itu bukan satu-satunya penentu segalanya, karena kesehatan mental gue juga sama pentingnya. Gue
Gue juga melakukan banyak hal yang bikin gue ngerasa seneng, kayak makan enak tanpa ngerasa bersalah, belajar gitar buat refreshing, dan juga nulis jurnal sebagai salah satu bentuk self-care. Dengan cara ini, gue bisa lebih menghargai diri gue sendiri dan menerima siapa gue sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri gue sendiri. Gue ngerti, perjalanan hidup gue itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang mencintai diri sendiri dan menikmati setiap langkah yang gue ambil. Once upon a time is how the fairy tales go, and rainbows reach out to a pot of gold. Gitu mau jadi dancer, bercanda kali. Gak pernah gagal. Olahraga dulu gih, baru jadi dancer. Dancer itu nggak ada yang gendut, langsung semua. Sering kayak gitu mau jadi dancer. Gak ada yang gendut. Kayak gitu mau jadi dancer. Bercanda kali. Olahraga bisa deh, olahraga dulu gih, baru jadi dancer. Itu nggak pernah gagal. I will never be a good dancer. Pasti lo menang Udah deh. gendut. Tiap step lo tuh kayak gempa tau nggak? Ya kan lo gak Jangan hati santai aja berdoa. Badan itu dijaga. dan kebablasan lo makannya sih. Jangan makan terus dong. Lo tuh mau tampil di panggung kan? Kondisi kos. Dancer. Jadi dancer. Mau modal. Pas lo dance, santai aja berdoa. Believe it can happen, and you'll realize I am brave, I am pretty, and I am enough. when you believe in the magic in you. Dreams come true when you believe in the magic in you. Dreams come true every day. Dreams come true. Per 2018, Kalau ditanya asal usul depresinya dari mana, Indonesia dan memiliki masalah mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 15 juta. Kira-kira masuk mana ya? Menurutku bisa gak ya? Mau masuk ini? Mungkin enggak deh. Ya ampun. Kalian pernah gak sih merasa cemas tanpa alasan atau tiba-tiba overthinking tentang masa depan yang belum terlaksana? Tenang, kamu tidak sendirian. Anxiety bukan sesuatu hal yang harus ditutupi atau dianggap sepele. Pada video kali ini kita bakal membahas pengalaman nyata tentang anxiety, tips menghadapinya, dan gimana sih kita tetap hidup enjoy tanpa memiliki rasa cemas yang berlebihan? karena perasaan yang kita rasain adalah suatu hal yang khas. Nah, tentunya ada jalan keluar nih bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana sih caranya bikin mental health tetap on point. Let's dive and start This journey together. Merupakan aspek yang sangat penting bagi
sekali orang yang menganggap bahwa kesehatan mental tidak sepenting kesehatan fisik. Padahal sebenarnya kesehatan mental dan kesehatan fisik merupakan dua aspek yang sangat penting dan berjalan secara beriringan dan memberikan dampaknya masing-masing. Ketika seseorang berada di dalam kesehatan fisik yang tidak baik, maka kesehatan mental akan berpengaruh. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang berada di dalam kesehatan mental yang tidak baik, mereka akan berdampak pada depresi berlebihan, overthinking, dan hingga kehilangan nyawanya. Salah satu contoh kasus ialah pelajar SMA yang berada di tingkat akhir. Mereka akan lebih sering merasa takut dan cemas serta overthinking yang berlebihan. Mereka akan berpikir, akankah aku lulus? Akankah aku diterima di universitas? Dan kemana jika aku tidak diterima di keduanya? Anxiety atau kecemasan adalah kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa takut, rasa cemas, ataupun rasa gugup yang berlebihan. Biasanya seringkali dijumpai dalam situasi yang tidak pasti ataupun situasi yang berdampak berbahaya. Rasa cemas ini adalah bentuk respon terhadap rasa stres ataupun ancaman, baik bentuk nyata maupun yang dibayangkan. Penyebab-penyebabnya yaitu yang pertama adalah tekanan akademik. Biasanya mahasiswa ataupun pelajar seringkali mendapatkan tekanan yang berlebihan seperti tugas-tugas, kerja kelompok, proyek, ataupun ujian-ujian berat lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan mahasiswa ataupun pelajar mendapatkan stres ataupun kecemasan yang berlebihan. Yang kedua adalah harapan impulsif. Harapan yang diletakkan oleh teman, sahabat, terutama oleh orang tua terhadap pelajar maupun mahasiswa dapat mengakibatkan rasa stres ataupun cemas yang semakin meningkat. Misalnya harapan gelar pertama akademik maupun ujian-ujian tinggi. Yang ketiga adalah ketidakpastian di masa depan. Biasanya mahasiswa ataupun pelajar sering kali khawatir akan masa depannya. Hasil akademik yang buruk dapat mengakibatkan masa depan mereka tidak cerah. Hal inilah yang mengakibatkan naiknya level anxiety tersebut semakin meningkat. Ada berbagai strategi atau cara bagaimana sih kita memanage agar mental health yang kita miliki tetap berada di tingkat on point. Yang pertama dan yang paling utama nih, kalian harus mengetahui dan mengenal tentang emosi. Sebuah perasaan adalah hal yang paling lumrah terjadi di diri manusia. Nah, tentunya kita harus mengetahui perasaan apa yang sedang kita alami. Apakah kita sedang merasakan sedih, apakah kita merasakan senang, bahagia, cemas, takut, grogi, hingga berada di tingkat depresi. Yang kedua adalah kita harus mencari dukungan. Nah, sebuah dukungan adalah sebuah hal yang sangat penting ketika kita berada di bawah. Maka dari itu, kita harus mencari bagaimana dukungan itu berasal. Nah, dukungan ini berasal dari keluarga, kemudian teman, orang-orang yang profesional seperti psikologi, psikiater, atau guru BP. Yang ketiga adalah kita harus memanage waktu yang kita miliki. Memang betul adanya kita memikirkan tentang masa depan. Namun, memikirkan masa depan yang terlalu berlebih itu dampaknya negatif loh guys bagi diri kita. Maka dari itu kita harus mengatur waktu seefisien mungkin untuk membagi mana hal yang dilakukan untuk masa depan dan hal untuk bersenang-senang. Yang keempat, kita harus mengontrol dan merawat diri kondisi fisik kita. Kondisi fisik adalah hal yang paling utama. Apabila kondisi fisik kita lemah, kondisi mental akan mengikuti kondisi fisik kita, seperti yang diungkapkan oleh teman saya. Yang keempat adalah teknik relaksasi. Sebuah teknik relaksasi itu dapat berasal dari yoga, pilates, atau hanya sekedar meditasi saja. Nah, dengan adanya relaksasi ini, kita dapat menghilangkan pemikiran-pemikiran yang ada di otak kita, guys. Yang kelima, kita harus mengetahui aktivitas apa yang menyenangkan bagi diri kita. Biasanya, aktivitas yang menyenangkan ini berasal dari rekreasi atau yang biasa sering kita kenal sebagai healing. Orang-orang kebanyakan yang berada di tingkat anxiety, banyak pikiran, itu melakukan hal yang paling menyenangkan agar mereka dapat melupakan hal-hal yang merumitkan kepala mereka.